Halo teman-teman, halo sobat pengangguran, halo petani Indonesia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Peggy Kurniawan di channel YouTube Rumah Anggur. Di siang hari ini saya akan membuat yang namanya itu POC atau pupuk organik cair. Sekilas tentang pupuk ya teman-teman, pupuk itu terdapat atau terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah pupuk sintetik atau sering juga disebut dengan pupuk kimia. Kemudian yang kedua adalah pupuk hayati atau pupuk organik. Saya akan membuatnya pupuk organik cair ya teman-teman, atau sering juga disebut dengan POC. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman dukung channel ini dengan cara klik subscribe teman-teman, klik subscribe, karena subscribe itu gratis, makanya diklik teman-teman. Kemudian jika nanti ada pertanyaan, tulis di kolom komentar teman-teman. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like teman-teman dan sharing video ini jika menurut kalian itu bermanfaat. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke topiknya, pupuk organik cair. Saya akan membuatnya dengan bahan-bahan yang terjangkau bagi saya, insya Allah terjangkau juga bagi teman-teman sekalian. Saya akan membuat dengan bahan-bahan yang pertama, yaitu air cucian beras. Saya terangkan dulu ya teman-teman, air cucian berasnya. Air cucian beras merupakan sumber karbohidrat. Kemudian terdapat juga vitamin B1. Fungsi vitamin B1 itu menjaga keberlangsungan metabolisme tanaman, kemudian zat anti stres pada tanaman, kemudian ada juga sebagai penguat tanaman terhadap perubahan ekosistem lingkungan, dan juga terakhir menjaga tanaman agar lebih segar. Seperti itu teman-teman manfaat dari cucian beras. Kemudian tak lupa juga saya gunakan itu gula merah teman-teman, gula merah atau molase. Seperti itu. Fungsi gula merah atau molase ini untuk meningkatkan aktivitas mikroba, karena di situ terdapat kandungan yang namanya itu glukosa teman-teman. Seperti itu. Kemudian saya juga akan gunakan itu batang pisang. Pisang itu mengandung di situ terdapat unsur makro teman-teman, yaitu fosfor. Fosfor itu sangat penting digunakan untuk tanaman. Kemudian kulit pisang atau bersama dengan pisang-pisangnya teman-teman. Di situ terdapat juga kandungan fosfor, kalium dan magnesium. Seperti itu teman-teman. Untuk kandungan fosfor dan kalium yang besar itu cenderungnya itu untuk fase generatif teman-teman, atau fase pembuahan. Seperti itu. Kemudian tak lupa juga saya menggunakan itu kotoran kelinci, atau bisa juga teman-teman menggunakan kotoran kambing atau poi kambing teman-teman. Untuk kotoran kelinci itu di situ terdapat unsur hara yang penting, atau unsur hara unsur makro teman-teman yang penting untuk tanaman. Di situ terdapat juga nitrogen, kemudian ada fosfor, ada kalium, protein serta kalsium teman-teman, yang baik untuk tanaman. Menurut beberapa sumber di Google teman-teman, di Mbah Google, unsur nitrogen itu terdapat pada kotoran kelinci sekitar 10-12%. Kemudian unsur fosfornya itu terdapat 2,2 sampai 2,76%. Kemudian unsur kalium itu terdapat 1,86%. Ada juga kalsiumnya 2,08%. Seperti itu teman-teman. Ya teman-teman, setelah kotoran kelinci saya juga akan gunakan yaitu ada tape singkong teman-teman. Tape singkong adalah hasil fermentasi dari singkong. Di situ terdapat
organisme yaitu Saccharomyces. Saccharomyces ini mengubah karbohidrat menjadi zat gula. Seperti itu teman-teman. Ini insya Allah baik untuk saya gunakan untuk bahan POC atau pupuk organik cair. Kemudian saya akan gunakan air kelapa. Air kelapa ini merupakan cairan yang mengandung senyawa-senyawa biologi yang aktif teman-teman. Senyawa biologi tersebut itu meliputi mineral, vitamin, gula, dan juga terdapat asam amino. Ada juga nitrogen teman-teman, nitrogen, kalium, kalsium, dan CPT atau zat perangsang tumbuh. Di air kelapa ini juga terdapat 3 hormon teman-teman. Ada hormon giberelin. Hormon giberelin fungsinya yang pertama merangsang pemanjangan batang dan pembelahan sel. Yang kedua merangsang perkecambahan biji. Dan yang ketiga merangsang pembungaan dan pembentukan buah. Itu adalah fungsi hormon giberelin teman-teman. Kemudian di air kelapa juga terdapat hormon sitokinin. Hormon sitokinin itu fungsinya yang pertama mendorong terjadinya proses pembelahan sel, kemudian mendorong pertumbuhan tanaman secara umum. Yang ketiga mendesak benih untuk melakukan perkecambahan. Yang keempat mendorong pertumbuhan akar tanaman. Dan yang kelima teman-teman, yang kelima menunda terjadinya penuaan pada tanaman. Aduh, maaf ya teman-teman, bersin. Kemudian air kelapa itu juga mengandung hormon auksin teman-teman. Hormon auksin itu fungsinya yang pertama membantu percepatan pertumbuhan, kemudian yang kedua mempercepat perkecambahan, ketiga membantu dalam proses pembelahan sel, dan yang keempat merangsang pembentukan akar lateral atau akar samping pada tanaman. Yang kelima mempercepat pemasakan buah, dan yang keenam merangsang pertumbuhan tanaman meski berada di minim cahaya matahari teman-teman. Seperti itu adalah fungsi dari saya gunakan air kelapa untuk bahan POC seperti itu. Kemudian saya juga gunakan mikroorganisme baik teman-teman. Mikroorganisme saya gunakan EM4. Nah, di situ terdapat juga mana ya teman-teman? Oh ini adalah E4. Saya gunakan ini teman-teman. E4 terdapat bakteri Lactobacillus dan Saccharomyces. Ini teman-teman. Untuk anjuran pakainya, pembuatan pupuk bokasi cair di sini, pupuk bokasi cair atau pupuk organik cair teman-teman. Saya campurkan di sini 1 liter ini, kemudian 1 molase ditambah 50 liter air. Ini adalah komposisi dari ini. Ini untuk satu ini berarti airnya gunakan 50 liter. 50 liter mungkin terlalu banyak bagi saya teman-teman. Saya akan gunakan sekitar 20 liter air, namun saya gunakan air itu air cucian beras teman-teman. Air cucian beras sekitar 20 liter saya sudah kumpulin dari jauh-jauh hari, dari sekitar 5 hari saya kumpulin dan mendapatkan air cucian beras yang 20 liter. Air cucian beras itu yang baik adalah air cucian yang pertama teman-teman. Misalnya teman-teman mau masak beras atau mencuci beras dengan bahan 1 liter beras, teman-teman bisa gunakan 1 liter air teman-teman. Itu air yang pertama itu adalah air yang paling baik untuk tanaman, khususnya POC ini. Seperti itu teman-teman. Kemudian saya rencananya 20 liter ini saya gunakan sekitar
400 mili teman-teman. Saya juga sudah ada gelas ukur di sana. Saya akan gunakan sekitar 400 mili ya teman-teman untuk molase untuk EM4 ini. Seperti itu. Saya gunakan pupuk, saya bikin pupuk ini, insya Allah pupuk ini adalah pupuk yang baik untuk fase vegetatif atau fase pertumbuhan dan juga fase generatif teman-teman, atau fase pembungaan, karena di situ nitrogennya saya dapatkan dari kotoran kelinci, kemudian unsur fosfor dan kalium saya terdapat di batang pisang dan juga pisang serta kulitnya. Oke, seperti itu ya teman-teman, kurang lebihnya. Saya langsung saja ke TKP untuk pembuatan pupuk organik cairnya. Oke, kita simak videonya bersama-sama teman-teman. Check it out. Jangan lupa subscribe ya. Ya teman-teman, kita sepil dulu bahan-bahannya. Ini ada kotoran kelinci teman-teman. Ini dia. Saya gunakan itu sekitar 10 kilo teman-teman, 10 kilo kotoran kelinci. Sudah saya timbang itu timbangannya. Kemudian saya akan gunakan itu batang pisang. Ini ada batang pisang kurang lebih segini ya teman-teman. Kemudian ada tomat. Ini adalah tomat yang kurang baik, ini bentuknya seperti ini. Kemudian juga ada kulit pisang beserta pisang-pisangnya ini teman-teman. Ini pisang-pisang ini yang sekiranya tidak dimakan ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian saya gunakan ini ada air kelapa. Ini ada air kelapa ya teman-teman. Kurang lebih ini mungkin sekitar 2-3 liter teman-teman, karena adanya segini. Kemudian ada air cucian beras. Ini air cucian beras sebagian untuk bahan campuran nantinya. Yang banyak itu ada di sini teman-teman. Ini juga air cucian beras. Totalnya yaitu sekitar 20 liter untuk air cucian berasnya. Kemudian ada juga ini teman-teman, tape. Ini ada tape. Kemudian juga ada air gula teman-teman. Ini ada air gula kurang lebih sekitar 400 gram. Seperti itu. Air gula, pertama saya gunakan gula, kemudian larutkan dengan air panas, kemudian kita dinginkan seperti itu. Oke, kita langsung saja membuatnya.
Ya, ini teman-teman hasil saya mengerjakan pembuatan POC atau pupuk organik cair. Saya taruh di sini teman-teman, di tempat yang teduh dan terhindar dari sinar matahari, agar bakteri-bakteri ini tidak mati teman-teman. Kemudian saya tutup, saya kasih karung seperti ini, tutup, kemudian saya timpa dengan ini ada pot ukuran sekitar 40 kali 40, ada seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini ada selang teman-teman, selangnya di sini harus rapat ya teman-teman. Saya rapat, saya kasih karet di dalam sini, saya kasih karet, kemudian saya lakban. Kemudian selang ini yang masuk berada di drum ini tidak usah terendam air seperti itu. Selang ini tujuannya untuk mengaliri uap yang berada di dalam drum ini, karena proses fermentasi itu menghasilkan uap juga teman-teman, agar tidak meledak kayak gitu. Kemudian selang ini saya alirkan ke air mineral, botol mineral seperti ini teman-teman. Saya alirkan dan masuk ke dalam air selangnya ini, agar udara yang keluar itu bisa steril atau bisa bersih dari mikroba jahat dari luar fermentasi. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Ya teman-teman, seperti itu ya untuk cara pembuatan POC atau pupuk organik cair. Seperti itu, saya diamkan di dalam drum kecil sekitar 2 minggu teman-teman. Kita biarkan selama 2 minggu, kemudian teman-teman bisa gunakan itu 25 ml sampai 50 ml per liter air, tergantung pada kondisi tanaman dan umur tanaman. Seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Ada kurangan atau lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian video dari saya, Peggy Kurniawan, di channel YouTube Rumah Anggur. Jangan lupa teman-teman klik like, komen, dan subscribe agar saya makin semangat untuk bikin video terbaru lainnya. Cukup sekian dari Peggy Kurniawan Purbalingga. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.